Halo pemirsa, apa kabar? Bincang spesial kembali hadir, tentunya akan membahas secara lebih mendalam terkait isu terkini yang tengah hangat dibahas di masyarakat bersama saya Tiara Dianti. Dan di episode kali ini Bincang Spesial akan berbincang terkait sejumlah hal, diantaranya terkait revisi Undang-Undang TNI yang telah disahkan menjadi undang-undang. Terdapat sejumlah poin perubahan di dalamnya yang akan kita ulik lebih dalam. Selanjutnya kita juga akan berbincang terkait dengan narasi yang viral di media sosial beberapa hari ini terkait TNI masuk kampus. Dan juga kita akan berbincang terkait Super Garuda Shield 2025. Tentu sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI Christome Sianturi. Halo Pak Christome, apa kabar? Baik Mbak, selamat sore. Selamat sore, terima kasih Pak Christome telah hadir di tengah-tengah kita, pasti di tengah kepadatan agenda Pak Christome ini. Ya, terima kasih sudah diundang juga ke Simpo TV. Baik Pak Christome, terlebih dahulu mengawali segmen kita akan berbincang terkait dengan RUU TNI yang kemudian telah ditetapkan oleh DPR dalam sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani pada 20 Maret 2025 lalu. Undang-undang ini produk tahun 2004, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Sudah 21 tahun gitu ya. Sementara di 21 tahun itu kan terjadi perubahan-perubahan. Geopolitik, dinamika strategis kan berubah, ancamannya pun berubah. Makanya ada keinginan bahwa undang-undang tadi harus disesuaikan dengan perkembangan saat ini, gitu ya. Kan kita menyesuaikan dengan apa sih ancaman saat ini yang paling aktual. Kan di 2025 pasti berbeda dengan di 2004, gitu ya. 20 tahun itu waktu yang lama, tidak sebentar. Nah, kemudian di 2014 sampai 2019 sudah dimasukkan dalam prolegnas, gitu ya. Belum masuk di prolegnas yang kedua di 2020 sampai 2025, di 2024. Nah, sebenarnya di akhir masa jabatan Presiden yang lalu Pak Jokowi itu sudah akan disahkan, gitu ya. Cuma kan mau ada transisi of power, mau ada pergantian baik anggota DPR, baik juga pemerintahannya. Makanya tunggu saja sampai pemerintahan baru. Nah, gitu ya. Nah, akhirnya di 2025 inilah baru undang-undang itu dibahas ya, kemudian disahkan. Dan kenapa sih tidak melibatkan orang-orang kan gitu isunya. Itu semua melibatkan, ada akademisi di situ, ada perwakilan masyarakat itu. 21 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar. Kemudian apa sih daftar inventaris masalahnya kan juga kita sudah bahas itu ya. Jadi artinya dan perubahannya pun tidak banyak gitu ya. Perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025 sebagai revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 itu tidak banyak. Pasal-pasal krusialnya pasal 3. Pasal 7 tentang tugas TNI, kemudian pasal 47 tentang di mana prajurit TNI aktif bisa bertugas, kemudian pasal 53 tentang usia pensiun untuk prajurit TNI aktif. Nah, itu saja yang mengalami perubahan. Yang lainnya tidak ada perubahan gitu ya. Sama seperti dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Nah, makanya apabila ada pihak-pihak yang meragukan bahwa ini pintu masuknya untuk difungsi ABRI, pasal yang mana gitu ya. Nah, kita diskusikan mana yang menurut teman-teman tadi bahwa dengan adanya revisi tadi itu memungkinkan kembalinya difungsi ABRI. Kan itu narasi yang dibawa. Nah, gitu. Sekarang tujuan pada kita, mari kita diskusi pasal yang mana. Nah, nggak ada. Nah, pasal 47 misalnya, pasal 47 itu dulu di Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 itu ada 10 kementerian dan lembaga yang bisa dimasuki oleh prajurit TNI aktif gitu ya. Hari ini di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025 itu ada 14 kementerian dan lembaga gitu ya. Ada 5 tambahan, yaitu BNPB, BNPT, BNPP, kemudian Bakamla, dan Kejaksaan Agung. Ya. Badan-badan tadi ini sebenarnya hari ini pun sudah ada prajurit aktif yang di sana, tinggal disahkan. Saya ambil contoh BNPB, penanggulangan bencana. Di BNPB itu PP-nya tahun 2019 itu sudah menyatakan bahwa baik ketuanya maupun deputi kedaruratannya itu bisa diisi oleh prajurit TNI aktif, polisi, fungsional, atau pegawai negeri sipil. Nah, itu PP tahun 2019. Nah, sekarang kita sahkan atau dilegalkan dalam Undang-Undang TNI. Oh, TNI boleh loh masuk di BNPB gitu ya. 2019 sampai 2025 6 tahun itu. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi artinya kita hanya mengesahkan apa yang sudah ada. Kalau itu tidak dimasukkan, berarti kan TNI melanggar aturan. Nah, hari ini kan BNPB sendiri dipimpin oleh TNI aktif. Nah, gitu ya. Jadi justru kita menyesuaikan keadaan-keadaan tadi. Memang kenapa sih BNPB harus ada TNI aktif di situ? Kenapa nggak seperti saja? Pertanyaannya adalah kalau terjadi bencana alam, siapa yang bergerak pertama kali? Yang punya alutsista, punya pesawat, punya kapal,
punya organisasi yang siap digerakkan kapan saja. Yang terpusat, batalion itu terpusat, rumahnya di situ, tinggalnya di situ. Sehingga gerakan 2 batalion, gerakan 1 kompi. TNI yang punya kekuatan seperti itu. Nah, untuk agar memudahkan koordinasinya, maka perlulah prajurit aktif di Badan Bencana tadi. Oke, gitu ya. berarti memang ada latar belakangnya kenapa Ada. kemudian jumlah pos kementerian ini bertambah di Undang-Undang TNI yang baru disahkan. Iya, Dan iya. tadi sudah dibahas sejak 2010, bahkan masuk di prolegnas 2 kali, Iya. masuk di prolegnas hingga akhirnya kemudian disahkan di Maret 2025 kemarin. Iya. Berarti sejumlah elemen masyarakat atau seluruh pihak ini dilibatkan dalam Iya. pembahasan RUU Iya, TNI yang betul. disahkan? Betul. Jadi semua komponen itu ada. Ada ahli hukumnya ikut di situ, ada perwakilan akademisinya di situ, semua termasuk lembaga-lembaga yang terkait di situ, kita ajak diskusi di situ. Kan ada daftar inventaris masalah di situ. Nah, kita ajak pelibatan, gimana sih kalau misalnya TNI begini, oh nggak boleh, begitu. Nah, kan. Jadi kita tidak maksud, sebagai contoh, saya ambil contoh misalnya daftar di inventaris masalah pada sidang yang terakhir, contohnya, itu ada dalam tugas WMSP-nya, salah satu tugasnya adalah membantu mengatasi ancaman narkoba. Kan digugurkan, dibatalkan. Nah, gitu. Mungkin ada perdebatan, oh nggak boleh TNI masuk sana. Nah, nggak, ya tidak jadi. Sekarang hasilnya tinggal yang 16 tugas pokok tadi dengan tambahan mengatasi ancaman cyber, Nah, kan? Kemudian melindungi WNI dan kepentingan negara di luar negeri. Oke. Itu saja. Pak Kristome, sebelum kita beralih tadi disebutkan juga penambahan untuk ancaman cyber. Ya. Sebenarnya untuk revisi Undang-Undang TNI yang kemudian telah disahkan menjadi undang-undang, ini diperuntukkan untuk apa? Apakah kemudian tadi poin-poin yang dirasa di Undang-Undang TNI lama ini dinilai telah usang Ya. ataupun ada poin penambahan baru di dalamnya? Ya. Sebagai contoh saya ambil pasal 7 tentang tugas operasi militer dan perang. Military Operation Other than War. Mengatasi ancaman pertahanan cyber. Tugas yang baru itu ya. Nah, itu kan dengan melihat perang saat ini gitu ya. Kan nggak lagi perang tembak-tembakan semata. Oke. Nah, gitu. Sudah ada perang cyber di situ. Berarti TNI dia diminta untuk membantu. Contoh yang paling singkat kita bisa lihat adalah perang antara Rusia dan Ukraina. Ya kan? Sudah mengenai cyber. Apakah kita harus menunggu diserang dulu baru kita beradaptasi? Nah, enggak. Justru kita menyiapkan TNI kita hari ini supaya kita sudah bersiap diri, sudah mempersiapkan perangkatnya, tenaga ahlinya, tentaranya untuk siap melakukan perang cyber tadi. Jadi makanya fokus kita adalah cyber defense dan cyber warfare gitu ya. Oke. Jadi nggak usah, oh nanti takut nanti TNI ngehack HP kita, ngapain? Emang siapa lu kan gitu ya. Berarti tadi Pak Kristome sudah masuk ke dalam penambahan kewenangan dan tugas pokok TNI pasal 7 terkait dengan menanggulangi ancaman cyber. Ya. Seperti itu. Jadi TNI melihat bahwa perang saat ini bukan lagi perihal hanya soal senjata, melainkan juga ada di cyber tadi. Jadi untuk melegalkan seperti itu Pak, Betul. untuk menjadi dasar hukum TNI untuk bergerak. Iya, artinya kan kalau kita melihat di tahun 2004 perang cyber itu belum tren. Belum. Nah, tapi kan dengan perkembangan teknologi saat ini, lompatan teknologi, ada perang cyber, udah pakai drone dia segala macam. Nah, berarti kan kita harus menyesuaikan diri, beradaptasi kita. Kalau enggak kita beradaptasi, ya kita didahului oleh musuh-musuh kita dong. Ya kita kalau begitu diserang, hancur kita. Tiba-tiba power supply kita, PLN kita diserang. Mati, sak kota atau sak Jakarta mati, udah ribut kita. Oke. Ya, terus misalnya mana yang menggunakan cyber? Oke, bandara misalnya, dihack semua penerbang kita, babak belur kita. Apa yang terjadi hari ini di Spanyol kemarin? Nah, ini mati semua power supply-nya, kan bingung kita. Ayo, nah kita berharap itu tidak terjadi di kita gitu. Oke. Nah, gitu. Jadi butuh dasar hukum tadi ya Pak Iya. untuk bergerak terlibat. Melegalkan tadi. Iya. Kalau misalnya kita berbicara poin perubahan lainnya dalam Undang-Undang TNI yang telah disahkan terkait dengan tadi sudah disebutkan dari yang sebelumnya sekitar 10 kementerian ya Pak ya, Ya, menjadi sekitar 14 14. kementerian. Apakah ini tidak sebagai memperluas kewenangan dari TNI aktif yang kemudian bisa mengisi jabatan di kementerian lembaga? nah, justru itu, ini bukan perluasan wewenang, justru pembatasan. Kalau menurut saya. Pembatasan. Oh, iya dong. Lu ya, prajurit TNI aktif, lu nggak boleh masuk ke kementerian lembaga lain ya. Hanya 14 ini lu yang boleh ya. Lu jangan aneh-aneh ke tempat. Kalau kamu mau ke tempat yang lain, kamu harus pensiun atau mengundurkan diri. Nah, gitu. Toh di BNPB itu sudah ada sejak hari ini prajurit aktif gitu ya. Berarti kan kalau dia tidak disahkan dalam undang-undang, legal nggak? Tidak legal, ilegal kan? Gitu. Sementara saat ini aja BNPB itu tentara aktif. Tahun 2020 saat COVID, Iya. Doni Munardo, almarhum, pimpinnya. Nggak ada yang protes tuh. Nah gitu ya. Itu, jadi kita melegalkan, oh ternyata TNI boleh loh di bencana, BNPB.
oh di BNPT, Penanggulangan Terorisme, oh di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, BNPP gitu ya, oh di Bakamla, yang unsurnya TNI Angkatan Lautnya, gitu ya, oh di Kejagung, wah kok bisa di Kejagung, jangan-jangan nanti pengen jadi Jaksa Agung TNI, bukan Jaksa Agung, ada Jampitmil di situ, Jaksa Agung Muda Pidana Militer, yang memang sudah ada hari ini di situ. Gitu ya. Oke. Gitu Baik, ya. tadi sudah disinggung sama Pak Christomel terkait poin perubahan di jabatan sipil dan juga penambahan tugas pokok dari Iya. ancaman cyber. Iya. Kita beralih terkait poin perubahan perpanjangan masa usia pensiun. Apakah dengan perpanjangan usia ini pengaruhnya terhadap kinerja dari TNI seperti apa sih Pak? Ya kan sekarang kita kenapa sih perlu ada perubahan di situ kan? Life expectancy itu kan berubah, gitu ya. Sekarang dengan kemajuan teknologi yang dulu kita anggap umur 55 sudah terlihat tua, ternyata sekarang enggak gitu, masih efektif loh, daripada berubah ganti-ganti, sehingga pemerintah mempertimbangkan oke, kita kasih perpanjangan lah, kan masih sampai 60 misalnya, itu untuk patinya gitu. Kemudian untuk perwira pertama sampai perwira menengah itu umur 58 tahun dia. Untuk bintara tengah sampai dari 53 jadi 55 gitu. Tadi karena ada perubahan, tadi dengan kemajuan teknologi orang bisa umurnya bertambah panjang, kesehatan juga bertambah gitu ya. Terus daripada kita berubah, ya kita bisalah untuk memperpanjang itu tadi gitu ya. Selama itu masih efektif. Tapi ingat perpanjangan itu juga tidak harus serta-merta sampai di, contoh misal, paling tinggi 58 tahun. Kan begitu, paling tinggi. Paling tinggi. Berarti kan bisa juga tidak mencapai umur 58 tahun. Karena paling tinggi, maximum capacity itu 58. Paling tinggi umur 60 tahun untuk bintang 1. Berarti kan kalau memang dia tidak memenuhi syarat lagi atau tidak dianggap tidak perlu memperpanjang lagi, ya nggak usah diperpanjang sampai 60 tahun gitu ya. Dan kita kan ada ikatan dinas 10 tahun pertama, ikatan dinas 10 tahun kedua, ikatan dinas ketiga. Nah itu kalau memang dia tidak, misalnya dia tidak seskowat, dia tidak sesko TNI, karirnya jalan, ya kita sarankan untuk disalurkan ke tempat lain gitu ya. Gitu. Baik. Kita beralih terkait poin perubahan lain nih Pak Christomel, pasal 3 yang mengatur hubungan antara Presiden, kemudian TNI dan juga Kementerian Pertahanan. Kalau di pasal ayat 1 bahwa Presiden berada di bawah Presiden yang saat ini Prabowo Subianto terkait dengan pengerahan untuk Akademi Militer ya Pak ya? Pengerahan pasukan ada di tangan Presiden. Presiden. Kemudian di ayat 2 terkait dengan bagaimana administratif, kemudian kebijakan, perencanaan strategis itu di bawah arahan dari Kementerian Pertahanan. Ini seperti apa, Pak Christomel? Justru itu, pasal 3 ini pasal krusial. Di sinilah terlihat bahwa kami TNI itu menjunjung tinggi supremasi sipil. Jelas-jelas kami menyatakan bahwa kami berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan. Nah, gitu ya. Kami tidak di bawah Presiden langsung, tapi kami di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Pengerahan pasukannya berada di bawah Presiden. Nah, tapi untuk kebijakan strategi pertahanan, dukungan administrasi dalam rangka strategi pertahanan strategis, kita berkoordinasi Kementerian Pertahanan. Ini menunjukkan bahwa TNI hari ini itu mendukung penuh supremasi sipil. Kementerian Pertahanan itu sipil loh ya, jangan dibilang itu total, itu militer. Nah, kita hari ini sudah menyatakan itu langsung di pasal 3. Jadi kalau ada pihak-pihak yang meragukan bahwa wah TNI hari ini tidak meragukan supremasi, justru kami lembaga yang menyatakan bahwa kami itu di bawah Kementerian Pertahanan. Jadi melalui pasal 3 menjawab bahwa supremasi sipil dipertahankan atau diperkuat? Sangat didukung oleh TNI. Sangat didukung. Nah gitu. Baik. Kalau enggak, ngapain gue di bawah Kementerian Pertahanan? Gue sendiri dong. Nah, kayak lembaga lain nggak ada yang langsung di bawah Presiden kan? Nah, enggak, gue hari ini gue di bawah Kementerian. Oh baik. Berarti sejumlah poin perubahan tadi sudah kita ulik dan memang ternyata pembahasan dari revisi Undang-Undang TNI yang sebelumnya dinilai secara kilat ternyata sudah dari 2010 bahkan ya Pak, hingga 2025 baru disahkan, sudah 15 tahun berselang. Pak Christomel, kalau kita berkaca ke beberapa hari yang lalu, sudah cukup lama memang ketika Presiden Prabowo Subianto ini mengundang wartawan untuk bertemu. Di situ disebutkan ada yang bertanya juga bahwa jabatan Panglima TNI ini terkait dengan 1 tahun atau 2 tahun, itu seperti apa Pak? Ya kan kalau sekarang kita lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 sebagai hasil revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 sudah jelaskan untuk bintang 4 itu sampai 63 tahun. 63, gitu ya. Dan bisa diperpanjang 2 kali. Masa lama perannya setahun. Jadi kan ya tapi memang kalau namanya Kepala Staf Angkatan, kemudian Panglima TNI semua di tangan Presiden gitu ya. Jadi apakah nanti misalnya diperpanjang? Ya belum tentu. Kalau memang Presiden menyatakan cukup ya cukup. Tapi kan secara aturannya menyatakan bahwa kalau tadi paling tinggi 53 tahun untuk bintang 4. Nah gitu ya, paling tinggi. Tapi kan tadi saya bilang
maksimal tuh paling tinggi, tapi kan tidak semua juga harus sampai maksimal. Gitu. Kalau dianggap memang tidak efektif, ya diganti gitu ya. Baik, ya. itu terkait dengan masa Tapi kan tadi kita lihat ada keinginan dari Presiden bahwa di TNI itu terlalu cepat rotasinya, sehingga belum sempat berbuat apa-apa, sudah ganti baru, sehingga berubah lagi. Tadi untuk kesinambungan tadi gitu lah. Baik, untuk kesinambungan intinya ya Pak ya tadi untuk biar agar rotasi kemudian tidak terlalu... Iya, sehingga program-program yang memang sudah direncanakan sejak awal tuh bisa berjalan gitu ya. Nanti ganti pimpinan, ganti kebijakan lagi, jangan gitu. Oke, baik. Kemudian mungkin muncul sejumlah, seperti kita tahu Pak Christomel, muncul sejumlah pergolakan di masyarakat saat pengesahan revisi Undang-Undang TNI hingga akhirnya disahkan di DPR. Ini langkah apa sih yang mungkin sudah dilakukan atau masih dilakukan untuk meyakinkan publik dalam hal ini bahwa memang Undang-Undang TNI yang baru ini tidak akan membangkitkan dui fungsi APRI? Ya, di alam negara demokrasi yang namanya perbedaan pendapat itu ada hal yang wajar gitu ya. Sah-sah saja berpendapat, silahkan. Nah, tapi silahkan klarifikasi. Silahkan tanyakan kepada kami. Mana sih dengan undang-undang baru tadi atau revisi tadi yang pasal-pasal yang memungkinkan munculnya dui fungsi ABRI? Yang mana? Show it to me. Gitu. Kita diskusi, ya, gitu ya. Kan nggak ada gitu ya. Dan saya yakin kan hari ini TNI nggak akan balik ke dui fungsi ABRI gitu. Kan nggak ada tiba-tiba ujuk-ujuk saya langsung jadi bupati, langsung jadi gubernur kayak zaman dulu. Kan nggak bisa. Tidak ada fraksi ABRI di DPR, MPR kan. Terus yang mana yang takutkan? Nah gitu ya. Dan kalau nanti kembali ke dui fungsi ABRI, saya saja yang Kapus Pen TNI, lulusan Akmil tahun 97, gitu ya, pangkat bintang 1 hari ini, itu tidak pernah merasakan nikmatnya dui fungsi ABRI. Terus ngapain gue kembali ke dui fungsi ABRI yang tidak pernah kurasain? Nah kan logika gitu aja gitu. Mungkin apalagi adik-adik saya yang Gen Z 2000 kesini lah ya. Dui fungsi ABRI, apaan tuh dui fungsi ABRI? Dia pun belum lahir hari itu, gak usah lahir, direncanakan juga belum tahu dia. Belum ada di abad itu kan, dia di tahun itu kan gitu ya. Nah terus kita balik ke dui fungsi ABRI, dia nanya, dui fungsi ABRI apaan tuh kan? Gak kenal dia. Nah dan hari ini semua undang-undang, peraturan pemerintah sudah membatasi gerakan untuk adanya bisa kembali dui fungsi ABRI. Kan tadi saya bilang, tidak bisa jadi tiba-tiba jadi wali kota, jadi bupati, nggak ada fraksi ABRI. Sudah dibatasi semua gitu. Terus mau yang mana? Dui fungsi ABRI yang bagaimana maksudnya ini kan gitu ya. Gitu ya. Berarti memang dengan keberadaan dari Undang-Undang TNI yang telah disahkan ini berarti membatasi tadi ya agar tidak kembali malah ke saat zaman Orde Baru seperti itu dui fungsi. Iya. Dan kita juga tidak pengen ke sana gitu. Gitu loh. Terbersit pun tak ada gitu. Ya, gitu. Nah, kalau terkait berarti sejauh ini kita melihat ada pergolakan dari masyarakat, kemudian penjelasan yang kemudian disampaikan dari TNI terkait dengan Undang-Undang TNI yang telah disahkan. Sebenarnya hubungan antara dalam hal ini sipil dengan TNI itu seperti apa? Mungkin pasca disahkannya Undang-Undang TNI, Pak Christomel. Iya, artinya hubungan antara TNI dengan rakyat, militer dan sipil dan militer itu kan sesuatu hal yang baik-baik saja hari ini gitu ya. Perbedaan pendapat itu wajar gitu ya. Nggak ada masalah tidak terjadi perbedaan. Tapi mari kita diskusikan gitu ya. Mari kita klarifikasi. Benar nggak sih? Gitu ya. Dan artinya kemungkinan untuk balik ke sana itu ya kami tidak ada lagi tuh ke dui fungsi ABRI itu. Kemudian gini, itulah perlunya sosialisasi. Ya, perlunya komunikasi. Makanya tadi harus ada komunikasi antara dua belah pihak. Kalau rakyat atau sipil tidak tahu, tanya kepada kami, kepada TNI. Mau ngapain dulu si TNI? Kita menjelaskan. Ini loh ya, maksud kami seperti ini. Makanya harus sering-sering ngobrol lah, sering-sering ngopi bareng lah, sehingga sama frekuensinya gitu ya. Oke, Pak. Gitu. Baik. Pak Christomel, sebenarnya ini semakin menarik perbincangan kita, tapi kita harus jeda dulu, dibatasi oleh waktu. Nanti kita akan kembali berbincang di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Bincang Spesial. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo,
selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bincang Spesial. Tentu masih hadir bersama kita Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Christomay Sianturi. Tadi sebelumnya di segmen awal kita sudah membahas ya Pak terkait dengan revisi Undang-Undang TNI yang telah disahkan menjadi Undang-Undang TNI oleh DPR. Ini ternyata telah dibahas sejak lama, sejak tahun 2010, sudah masuk ke prolegnas 2 kali, 2 periode, hingga akhirnya disahkan di tahun 2025 Maret kemarin. Dan di segmen kali ini kita juga akan berbincang hal yang tidak kalah serunya terkait dengan yang beberapa hari ini viral di media sosial, isu narasi yang memuat terkait TNI masuk kampus. Ini ada 2 universitas yang kemudian menjadi viral di media sosial. Yang pertama Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang Jawa Tengah. Pada saat itu ketika ada mahasiswa melakukan diskusi di kampus, ada orang sosok tak dikenal pria berbaju hitam yang kemudian join diskusi. Tapi ketika sesi perkenalan ini tidak mau memperkenalkan dirinya ya Pak ya. Dan di saat adanya diskusi ataupun adanya konsolidasi yang dilakukan mahasiswa, ini konfirmasi ya Pak Christomay, ada Dandim Depok yang menyambangi di pusat kegiatan mahasiswa di Universitas Indonesia Jawa Barat. Nah, Pak Christomay, sebenarnya apa yang terjadi di 2 kampus ini? Apakah benar narasi tersebut terkait TNI masuk kampus? Nah, sekarang yang harus kita lihat sebenarnya nggak 2 kampus, Mbak. 3 kampus. 3 kampus. Ya. Yang pertama adalah MOU antara Universitas Udayana dengan Kodam Udayana. Oke. Nah, kan ditentang tuh. Wah, nggak boleh ada ini militerisasi dan sebagainya. Oke, tuh kemudian kemudian muncullah masalah di UIN Wali Songo Semarang. Gitu ya. Ada sosok berbaju hitam yang ikut dalam diskusi terbuka itu, kemudian itu Intel TNI. Nah, terus yang ketiga adalah Dandim Depok yang diundang oleh temannya ke kampus UI gitu ya. Oke. Pertanyaannya, gitu ya, kenapa tiba-tiba di akhir-akhir ini itu muncul masalah seperti itu, gitu loh. Muncul narasi bahwa ada TNI memata-matai atau militerisme di kampus. Oke. Padahal kan kerjasama antara TNI dan universitas di kampus itu udah sejak dulu sampai sehari ini gitu. Oke. Contoh, pelatihan meresimen mahasiswa. Kan TNI yang masuk ke kampus gitu ya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang kadang-kadang butuh kendaraan TNI, pinjam. Kami kasih pinjam. Ya. Kemudian ada beberapa kampus yang memang melaksanakan kerjasama. Oh, dalam rangka penerimaan mahasiswa baru, saya butuh misalnya untuk wawasan kebangsaan, kemudian bela negara, kita undang TNI untuk melakukan pelatihan itu. Kita siap, diminta. Ya. Jadi kok tiba-tiba sekarang narasinya miring seperti itu gitu. Why? Nah, itu apakah emang digatuk-gatuk kalau kata orang Jawa kaitan dengan adanya undang-undang TNI yang baru. Nah, kan kita harus berpikir ke sana. Analisa kita di situ gitu ya. Nah, gitu. Jadi sebenarnya hubungan antara TNI dengan mahasiswa, TNI dan kampus itu baik-baik saja kok gitu. Saya mantan wakil gubernur akademi militer, Pak. Ya. Kami sering mengundang mahasiswa S1, S2, S3 masuk ke kampus akademi militer. Oke. Apakah itu sivilisasi? Kan enggak. Kita adakan seminar, kita adakan FGD, focus group discussion gitu ya. Kita sharing, kita diskusi, sehingga ada kesamaan visi, misi, dan satu frekuensi di situ. Nah, tadi komunikasi. Ya. Dan kita, kalau emang nggak tahu, tanya. Nah, kita komunikasi. Jadi, ketidaktahuan itu ada karena tidak ada komunikasi aja, gitu ya. Kemudian, kayak yang di UIN Wali Songo Semarang gitu ya. Tiba-tiba ada orang sosok baju hitam ikut diskusi terbuka.
Judulnya kan diskusi terbuka. Iya. Berarti kan boleh siapa saja ikut. Ya. Kok tiba-tiba diasosiasikan bahwa itu Intel TNI? Hari ini saya tantang siapa yang bisa membuktikan bahwa itu Intel TNI? Nggak ada. Dan kami sudah cek itu anggota TNI. Bukan. Nah sekarang makanya itu hari di beberapa stasiun TV saya bilang, pampang aja fotonya dia itu, kawan itu. Yang itu. Sekarang masyarakat yang kenal itu pasti tahu, oh itu siapa, apa kerjaan orang itu. Oke. Nah gitu ya. Jadi kita menyatakan itu bukan TNI. Terus tiba-tiba dikaitkan dengan sertu rekrutmen yang ada di parkiran. Lagi bicara dengan security. Nah gitu kan. Bahwa mendata. Enggak, justru sertu rekrutmen itu karena dia babinsa di situ. Dia monitor wilayah, dia dan baru pulang lebaranan, libur lebaran, dia pengen ketemu security halal bihalal lah. Karena dia memang babinsa. Apa sih tugas babinsa itu? Babinsa itu justru dia memonitor wilayah dia. Babinsa itulah yang dia harus mengetahui berapa jumlah laki-lakinya di desa itu, berapa jumlah perempuannya, berapa yang pendidikannya S3, S2, S1, di mana ada bengkel, di mana ada. Kenapa? Dia akan menyiapkan kantong-kantong perlawanan apabila terjadi perang berlarut misalnya. Sehingga di sana ada bengkel yang bisa dipakai untuk pembuatan senjata, untuk perbaikan senjata. Itu tugas Babinsa. Makanya sistem pertahanan kita agak berbeda dengan negara luar. Kita kan menganut sistem pertahanan semesta. Ya, sesuai dengan undang-undangnya begitu. Kita menganut sistem pertahanan semesta gitu ya. Undang-undang nomor 3 tahun 2002. Nah, di situ adalah sistem pertahanan semesta. Jadi, apabila komponen utama ada invasi luar, komponen utama tidak mampu untuk mengatasi itu, maka atas perintah Presiden komponen cadangan yang membantunya. Masih nggak mampu juga, akhirnya kita adalah perang semesta semua, mengikuti semua dengan melibatkan semua aset yang ada termasuk warga negaranya untuk melakukan perlawanan. Nah, Babinsa tadilah yang bertugas untuk itu. Jadi, ngapain Babinsa monitor? Justru dia monitor, nggak hanya monitoring kampus, dia monitoring tentang misalnya ada kedukaan, ada pesta di situ, ada bencana alam di sana, dia yang mendatai itu semua gitu. Berarti konteks memonitoring wilayah ini pada saat itu memang lagi tadi silaturahmi dengan wilayah betul. Di kampus ya Pak? Nah kemudian yang di UI ini dia yang diajak oleh temannya si mahasiswa F. Oh, Dandim Depok ini ya Pak ya? Iya gitu. Dalam chattingnya juga sudah dilihatkan bahwa, Dinda saya lagi masih pakaian tentara, PDL loh, pakaian dinasnya. Nggak apa-apa Bang, datang saja. Tidak dalam rangka konsolidasi nasional gitu ya. Jadi sudah datang di situ, pengen ngobrol aja sama si F ini tadi gitu loh. Oke. Nah itu sudah bisa kita konfirmasi gitu ya. Ada lagi, itu bukan mahasiswa. Hari ini pun bisa kita pastikan bahwa itu mahasiswa F. Dan apa fakultasnya. Oke. Dan memang sudah dijawab oleh rekan-rekan di UI sendiri, memang itu teman mereka di fakultas ini. Nah gitu ya. Oke. Jadi narasi, tapi tadi pertanyaannya, ada apa? Ini kalau saya bilang ada upaya sistematis ya, terstruktur gitu ya, untuk melemahkan sistem pertahanan kita. Atau merongrong pemerintah dengan cara membenturkan TNI dengan mahasiswanya. Nah, siapa yang bermain? Itu yang harus kita cari bersama. Oke, berarti gitu. Makanya isu narasi ini harus diluruskan seperti itu. Betul. Agar kemudian tadi tidak mengancam pertahanan negara kita seperti itu Pak Christopher. Jangan kita cuma jalan-jalan ke kampus ntar dibilang memata-matai lagi gitu ya. Kan di kampus yang besar-besar kayak di UI itu kan banyak tempat makan yang enak-enak tuh. Ada seafood di sana tuh kan, di pinggir danau tuh kan. Nanti kalau kita lagi makan di sana, dibilang, wah ini TNI lagi mata-mata kita. Kan nggak benar gitu loh. Ya, jadi janganlah terlalu, malah kita menggunakan nalar yang logis, jangan terlalu buruk sangka ya. Dan hari ini juga kan banyak juga kan anak-anak TNI yang kuliah di UI, bahkan ada yang pernah panggil untuk ngajar. Hubungan itu baik-baik saja. Nah, dan juga hari ini TNI juga bekerja sama dengan kampus-kampus dalam pengembangan teknologi senjata, dalam pengembangan radar, dalam pengembangan drone. Seperti kemarin kita beberapa hari yang lalu, saya sama Bapak Panglima TNI, Bapak Kasat juga di Batu Jajar, kita melihat demonstrasi yang pengembangan drone dari teman-teman mahasiswa tadi. Nah, gitu. Jadi kan itulah kerjasama antara TNI dengan kampus, itu memang dari dulu itu. Dalam security sector reform itu teori itu menyatakan bahwa itu memang mitra itu yang memang harus dijalin kekerabatannya gitu. Oke. Kalau misalnya berarti bisa dipastikan juga untuk di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang Jawa Tengah, pria berbaju hitam tersebut bukanlah anggota TNI ya Pak ya. Dan itu yang mungkin hari ini juga sudah bisa jawab kok. Oh iya bukan TNI itu. Memang tetangga Bapak itu kan itu ya. Memang bukan anggota dari TNI dan memang hubungan sebenarnya antara TNI kemudian dengan kampus terlebih lagi khususnya dengan mahasiswa seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Christomey bahwa menjalin bahkan menggandeng mahasiswa untuk pengembangan tadi drone, senjata. Sejak perang kemerdekaan dulu Mbak, itu kan
TNI dan pelajar dengan mahasiswa itu bersatu gitu loh, untuk merebut kemerdekaan. Lah kenapa hari ini harus dipecah-pecah gitu loh, ya gitu ya. Berarti Gitu. dari Pak Christophe sendiri menilai memang isu ini dinilai dibesar-besarkan Iya betul. Dan Untuk- ada yang memainkan isu ini gitu. Nah, gitu ya. untuk salah satunya adalah melemahkan pertahanan negara Ya. Dan Baik. membenturkan TNI dengan mahasiswa. dan membenturkan TNI Iya, dengan mahasiswa. Dan memang jadi kampus mahasiswa dinilai sebagai mitra strategis. Ya sangat dong. Tadi saya bilang kan dalam pengembangan teknologi, kami butuh kampus untuk riset. Nah gitu. Oh mengembangkan drone. Mana nih? Oh ada Universitas Telkom. Oh ada Institut Teknologi Bandung yang memang punya prodi-prodi yang memang mengarah ke sana. Nah, kami butuh itu gitu. Di dunia pun begitu. Perang Dunia Kedua, terus sejarah begitu. Makanya dulu ada teori namanya spin off, spin on teknologi gitu. Bagaimana teknologi dikembangkan karena ada kebutuhan militer di situ. Teknologi internet berkembang gara-gara apa? Kan dari kebutuhan militer. Nah, akhirnya berkembanglah untuk semuanya kita punya teknologi internet hari ini gitu ya. Berarti Jadi memang- itu saling berkaitan antara akademisi, kemudian militer itu saling berkaitan. Dan kami kan juga membuka seluas-luasnya bagi teman-teman yang lulusan dari universitas yang saya lalui sebagai prajurit TNI melalui prajurit perwira karir. Banyak loh setiap tahun 800-an perwira karir itu sumbernya sarjana. Gitu ya. Jadi jangan dibilang wah TNI itu lulusan SMA semua. Enggak. Gitu kan wah lulusan SMA aja. Enggak. Kita juga mengambil sumber-sumber saya sehingga dengan keahliannya tadi masing-masing tadi para sarjana yang jadi perwira tadi dia bisa membantu TNI untuk mengembangkan organisasi ini tadi gitu ya. Berarti dua kekuatan bangsa TNI dan juga Ya. mahasiswa ya Pak. Berarti kalau sebelumnya juga ada yang menyebut Pak untuk di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang Jawa Tengah ini ada yang meminta data mahasiswa yang kemudian ikut join gabung dalam diskusi. Itu dipastikan juga bukan anggota TNI Pak. Ya kalau hanya minta data misalnya berapa orang sih yang hadir? Terus apa masalahnya? Artinya efeknya apa gitu? Kan nggak bisa ngapa-ngapain juga dia. Nah, hanya pengen tahu oh sekian orang ya, oke hanya sekian. Oh tadi lah kan tadi seorang babinsa itu tadi saya bilang kan dia menyiapkan kantong-kantong perlawanan tadi. Kemudian dia juga mendata ada kedukaan, ada pesta, ada rapat, ada demo. Dia hanya mengetahui dan dia laporkan, oke hari ini ada demo sekian orang. Udah. Sehingga si pimpinannya dia juga bisa mengantisipasi seandainya terjadi anarkis apa yang harus dilakukan. Oke. Seandainya di situ ada diskusi 1.000 orang, tiba-tiba terjadi kebakaran di gedung itu, apa yang dilakukan? Nah, gitu. Jadi kan dia kalau tentara itu harus berpikir sampai ke sana. Seandainya the worst scenario-nya itu apa gitu. Oh, hari ini hujan nggak berhenti-berhenti di Jakarta. Nah, sudah berpikir nih, kira-kira yang akan banjir dari mana? Nah, gitu. Oke. Perintah itu pasti panglimanya. Segera siagakan Satgas Bencana. Siapkan alutsista yang bisa digunakan. Oh, ada kapal perahu karetnya. Oh, apa yang harus traktor kita dapur lapang itu siap. Sehingga ketika terjadi bencana, udah nggak kaget lagi kita. Memang udah bisa bergerak. Nah, gitu loh. Nah, jadi jangan alergi ya dengan yang begitu-begitu. Berarti Ya. itu konteksnya dalam segi memonitoring wilayah tadi ya Pak ya. Iya, betul, Mbak. Itu tugas yang Babinsa kenapa hadir di UIN Wali Songo Semarang Jawa Tengah. Mungkin di kota-kota besar seperti Jakarta gitu ya, efek adanya Babinsa itu tidak terlalu terasa. Tapi bayangkan sekarang kita berada di pojok-pojok dunia tadi, di pojok-pojok Indonesia yang memang masih butuh. Keberadaannya. Iya, gitu. Baik, lalu Pak Christophe tadi sudah dijelaskan apa sih yang sebenarnya terjadi di 3 kampus ya Pak ya, yang tadi melatar belakangi munculnya narasi TNI masuk kampus. Ya. Lalu jaminan apa, langkah apa yang kemudian diberikan TNI untuk memastikan bahwa TNI masuk kampus itu bukan untuk mengancam mimbar kebebasan akademik ataupun intervensi ataupun intimidasi? Ya, tidak ada pernah perintah dari Panglima TNI untuk memerintahkan mengintimidasi atau mengintervensi kegiatan kampus. Nah, ya. Jadi silakan. Kami nggak ada kepentingan di kampus juga gitu. Oke. Ya, justru misalnya kadang-kadang TNI ke sana, contoh nih, perpustakaan UI kan bagus nih. Perpustakaan UI kan besar tuh. Masa kalau saya nanti mau butuh literatur untuk cari buku atau cari jurnal di sana kan nggak ada masalah gitu loh ya. Jadi jangan dibatasi juga. Seperti kata Menteri Mendiksaintek kemarin misalnya bahwa tempat untuk kita belajar kan boleh siapa saja gitu. Nanti tiba-tiba TNI nggak boleh kuliah lagi. Nah, kan kita juga mengembangkan kemampuan mengupgrade personel kita dengan membiarkan dia mengembangkan S1, S3 di kampus. Terus nanti nggak di UI, nggak boleh di UIN Wali Songo, kan boleh-boleh aja. Nah, apakah itu nanti tugasnya memata-matai? Kan enggak. Kadang-kadang saya pakai biaya sendiri loh ke kuliah itu.
Nah, karena saya pengen meningkatkan kapabilitas saya, meningkatkan kemampuan saya, meningkatkan pengetahuan saya, gitu. Bukan hanya karena saya disuruh komandan untuk mengetahui, enggak ada sama sekali itu. Jadi tidak ada perintah untuk mengintervensi atau mengintimidasi kampus. Baik. Gitu ya. Tidak ada perintah untuk intervensi ataupun intimidasi kampus. Tadi Pak Christomey juga sempat menyebutkan sejumlah kerjasama yang telah dijalin antara TNI dan juga kampus, mulai dari beberapa kali, bahkan banyak ya Pak, untuk diundang ke kampus mengisi wawasan kebangsaan, bela negara. Banyak sekali. Saya pun pernah ngajar di beberapa kampus. Nah, contoh saya pun pernah mengajar di beberapa kampus loh. Diminta oleh kampus loh. Enggak tadi, tidak ujuk-ujuk kita masuk kampus, enggak, diminta gitu. Oh, karena saya dulu kepala penerangan Kodam Jaya, saya diminta materi tentang komunikasi di Fakultas Komunikasi Universitas A. Nah, gitu. Saya ngajar, ngasih tahu, bahkan ada mahasiswa yang bimbing skripsi sama saya. Nah, gitu. Apakah itu militerisasi? Nah, kan enggak. Dan tadi juga Pak Christomey sempat menyebut terkait bahwa TNI itu membuka ruang bagi mahasiswa untuk kemudian bisa berkarir seperti itu, untuk menjadi bagian dari pertahanan negara seperti itu. Itu seperti apa saat ini Pak untuk pembukaan apa ya nama istilah program mungkin Pak ya untuk mahasiswa gabung? Jadi kan kita setiap tahun tuh ada program sumber sarjana prajurit perwira karir gitu ya. Baik darat, laut dan udara, 3 matra itu gitu ya. Data yang kami punya sejak tahun 2020 sampai 2024 itu animonya puluhan ribu. Nah, yang kita terima sekian ratus gitu ya. Dari sekian ribu. Jadi artinya ternyata banyak juga loh teman-teman kita yang pengen bergabung di situ. Kami butuh misalnya sarjana pertanian. Hari ini tahun 2024 kami banyak mengambil sarjana pertanian. Kenapa? Karena TNI punya tugas untuk membantu pemerintah dalam swasembada pangan. Nah, kita merekrut banyak sarjana pertanian. Supaya apa? Ketika kita sebar ke seluruh wilayah Indonesia, dialah bisa jadi pelopor-pelopor yang mengajari masyarakat bagaimana bercocok tanam atau bertani dengan baik. Nah, sesuai dengan bidang ilmunya tadi, gitu loh. Nah, gitu. Kita butuh tenaga teknik informatika untuk membantu kita dalam perang cyber. Nah, kita butuh tenaga kesehatan, dokter. Nah, gitu kan dokter tidak dibentuk di akademi militer. Kita butuh dokter supaya dia jadi dokter tentara, dokter gigi dia. Oh, kita butuh sarjana dokter ortopedi, jantung. Nah, kita ambil dari teman-teman tadi, gitu ya. Banyak kok yang bisa dikerjasamakan hari ini, gitu. Nah, gitu ya. Kan antara teman-teman mahasiswa dengan TNI kan punya visi yang sama supaya Indonesia ini baik, supaya Indonesia ini maju. Baik, tadi Pak Christomey juga sempat menyinggung terkait swasembada pangan. Dari TNI sendiri dukungan apa yang diberikan untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto ini? Ya, hari ini saja ada sekian ratus prajurit yang sedang dilatih di kampus IPB Bogor. Dalam rangka belajar tentang teknik bercocok tanam, pertanian, sehingga ketika dia nanti kembali ke satuan masing-masing, dia bisa mengajari rakyat, mengajari petani. Ini loh cara bercocok tanam yang benar, begini loh cara pemupukannya. Ya, itu salah satu yang bisa dilakukan oleh TNI. Kemudian, Babinsa tadi, ada perintah misalnya harga pokok untuk gabah itu 6.500 dari pemerintah. Supaya apa? Gabah-gabah tadi yang dijual itu tidak dibeli tengkulak dengan harga di bawah itu. Ya, dialah yang mengawasi itu, sehingga nggak ada lagi tengkulak yang bermain dengan membeli harga di bawah itu. Kasihan petaninya. Gitu. Nah, yang happy kan siapa? Petani yang happy. Nah, gitu. Nah, itulah kira-kira hal-hal yang bisa dilakukan oleh TNI dalam rangka membantu program-program pembangunan pemerintah. Lagi-lagi tadi melibatkan kampus juga ya Pak Christomey ya? Pasti dong. Kalau dia nggak punya latar belakang pendidikan itu nggak bisa dong dia. Gitu ya. Betul sekali. Dengan semangat kolaboratif dan inklusif, dua kekuatan penting bangsa Indonesia, TNI dan juga mahasiswa ini diharapkan bisa saling bekerja sama tentu untuk memperkuat pertahanan bangsa Indonesia. Dan pemirsa, kita akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Bincang Spesial. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda.
Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi. Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bincang Spesial. Tentu masih hadir bersama kami Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI Kristome Sianturi. Pak Kristome, di segmen terakhir ini kita akan berbincang terkait Super Garuda Shield 2025 yang akan diselenggarakan tahun ini. Ini menjadi agenda tahunan berupa latihan militer multinasional. Tentu pemirsa Sinpo TV ingin tahu lebih detailnya terkait dengan Super Garuda Shield itu apa sih Pak? Ya, jadi kalau bicara kita tentang latihan Garuda Shield itu kan, dia awali dulu Garuda Shield itu adalah latihan antara Angkatan Darat Indonesia dengan Angkatan Darat Amerika. Itu dulu awal, cikal bakalnya ya. Kemudian dalam perjalanannya gitu ya, di masa Pak Andika menjadi Panglima TNI, terlibatlah ketiga matra, darat, laut, udara, sehingga dinamakan Super Garuda Shield ya. Nah kemudian yang awalnya hanya antara TNI AD dengan atau TNI dengan Amerika, dengan tentara Amerika, bergabunglah mulai beberapa pasukan-pasukan dari negara lain, gitu ya. Ada yang ikut sebagai peserta, ya. Ada juga yang ikut sebagai observer. Nah, gitu ya. Kayak misalnya yang tahun 2025 ini, nanti kan ada keikutsertaan jelas Amerika sendiri ya, kita, kemudian ada Jepang, kemudian ada Australia, kemudian ada Singapura, Kanada yang ikut sebagai pesertanya. Kemudian ada negara-negara juga yang mengirimkan sebagai observer, misalnya kayak Brunei Darussalam, kemudian saya lupa ada beberapa negara yang Timor Leste mengirimkan sebagai observer. Sebagai pengamat ya di dalam latihan itu. Nah materinya apa Garuda Shield? Materi Garuda Shield itu bermacam-macam ya. Ada juga nanti ada amphibious operation misalnya, kalau yang sudah sekarang ini dengan operasi amfibi. Ada airborne operation, operasi lintas udara dia gitu. Kemudian ada human assistance dan disaster relief. Dan terakhir nanti biasanya tutup dengan CALVEC. CALVEC itu seperti live demo lah tentang menggunakan munisi tajam dalam operasi bersama untuk melakukan serangan misalnya dengan menggunakan munisi tajam gitu ya. Jadi latihan-latihan ini sangat berguna, bermanfaat sekali bagi Indonesia dalam rangka kita meningkatkan kapabilitas pasukan kita seperti TNI gitu ya. Meningkatkan kemampuannya dalam melakukan operasi bersama, joint operation gitu ya. Kemudian juga dalam rangka melatih prajurit kita dalam rangka perencanaan gitu ya. Kan sistem bagaimana sih merencanakan suatu operasi bersama itu antara kita dengan negara-negara luar berbeda-beda. Nah, kita ini memadukan gitu, memadukan konsep itu gitu. Nah, ini sangat bermanfaat. Terus kita juga belajar dari negara-negara yang memang sudah sering beroperasi, contoh seperti Amerika gitu kan. Dia sudah punya standard operating procedure yang bisa kita tiru. Oh, kalau kita melakukan operasi lintas udara itu kayak gini loh ya. Nah, bisa nggak kita terapkan di Indonesia dengan sistem peralatan yang ada dengan organisasi kita yang ada saat ini. Nah, gitu. Kita menyesuaikan itu sehingga kita banyak belajar dari negara-negara lain. Nah, ini sangat bermanfaat bagi kita, Mbak. Gitu ya. Tentu diharapkan banyak ilmu yang bisa diserap seperti itu ya Pak oleh TNI. Dan berdasarkan informasi Jepang terkonfirmasi untuk ikut di Super Garuda Shield 2025. Begitu ya Pak, setelah pertemuan antara Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto dan juga Kepala Staf Gabungan Pasukan Bela Diri Jepang. Dan jadi kan kalau misalnya ada perubahan misalnya, oh kami hanya ikut sebagai observer ya nggak masalah gitu. Oh kami kirim pasukan ya nggak ada masalah. Kan itu nanti kan latihan Garuda Shield ini nggak ujuk-ujuk langsung latihan. Ada namanya IPC, Initial Planning Process Conference. Jadi awal lu nih perencanaannya gitu loh. Kemudian nanti sampai FPC ya, Final Planning Conference. Jadi berkali-kali itu rapatnya Mbak, nggak ujuk-ujuk langsung latihan. Hari-hari gitu ya. Enggak, kita kumpul dulu, kita bahas dulu apa nih materi apa tahun ini yang akan kita mainkan, di mana tempatnya,
Jadi operasi yang bisa, memungkinkan kita misalnya operasi lintas udara atau airborne operation dengan kekuatan Indonesia 1 kompi, Amerika 1 kompi, misalnya nanti Singapura 1 pluton. Itu yang kita rencanakan. Sekian hari bermainnya, sekian lama, gitu ya. Nanti ceritanya apa, bagaimana? Nah, itu yang direncanakan oleh staf tadi. Staf tadi merencanakan betul dia. Sampai akhirnya terakhir live demonya seperti apa. Gitu Berarti ya. ada sejumlah perencanaan yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum akhirnya langsung dilaksanakan Super Garuda Shield 2025. Kan kita harus sepakati dulu. Ini mau kayak apa nih cerita main ini? Indonesia sanggup nggak menjalankannya? Amerika sanggup nggak gitu? Pesawat yang dari Indonesia apa yang bisa ikut? Pesawat dari Amerika apa yang bisa ikut? Dari Singapura apa alat sistem yang bisa ikut? Gitu. Kayak gitu Mbak, kira-kira. Tadi Pak Christomel sudah menyebutkan sejumlah latihan yang akan diselenggarakan di tahun ini. Apa sih yang membuat tahun ini spesial Super Garuda Shield dibandingkan mungkin tahun-tahun sebelumnya? Ya, artinya kalau melihat bentuk latihannya hampir sama ya. Katakan yang namanya latihan itu kan harus berulang-ulang. Nggak sekali latihan terus nggak pernah lagi sampai 10 tahun yang akan datang ya. Bagaimana meningkatkan kemampuan kan. Dari latihan tahun ini kan kita mengevaluasi dari latihan tahun sebelumnya. Apa sih kelemahan-kelemahan dari latihan tahun sebelumnya ini yang perlu kita benahi di tahun 2025 ini? Kemarin kekurangannya di bidang perencanaan. Di sini kok pada saat operasi penerjunan malam hari kok ada miss, ada kesalahan. Nah, jangan sampai terjadi di tahun ini. Jadi itu makanya ada rapat-rapat tadi, dan pasti kan namanya setiap latihan itu ada evaluasi latihan sebelumnya apa, baru kita menyesuaikan tahun ini kita mainnya apa, dikaitkan dengan jumlah anggaran yang ada, nah gitu. Jumlah pasukan yang akan bermain dan ketersediaan daerah latihan. Nah, baru bisa ini loh ceritanya. Nah, gitu ya. Gitu Mbak. Dengan terkonfirmasinya Jepang akan terlibat dalam Super Garuda Shield, sebenarnya apa yang kemudian TNI ingin bangun ataupun kolaborasikan dengan CSDF ya Pak ya, Japan Self Defense Force, apakah dari pertahanan cybernya atau setiap negara ini memiliki mungkin keunikan tersendiri dari masing-masing ilmu pertahanannya? Jepang Self Defense Force ini kan sangat berpengalaman dalam Human Assistance Disaster Relief, HADR, Human Assistance Disaster Relief, dalam rangka penanggulangan bencana. Oke, penanggulangan bencana. Dia kan sering gempa tuh Jepang. Nah, kan ilmu-ilmu itu bisa kita ambil, kita belajar dari mereka. Gimana sih quick response-nya JSDF ini dalam mengatasi bencana, keterlibatannya bagaimana? Nah, itu bisa kita tiru nanti. Nah, gitu. Ternyata di Jepang itu JSDF itu dia merespon apabila terjadi bencana seperti ini. SOP-nya seperti ini. Bisa nggak kita tiru di Indonesia sehingga bisa kita quick response untuk membantu masyarakat dalam penanggulangan bencana tadi. Nah, Baik. gitu. Itu yang kemudian mau diserap gitu ya Pak ya, Ya, dari betul. negara Jepang pada saat Super Garuda Shield 2000. Apalagi kan kita ada kaitannya dengan tadi Undang-Undang TNI tadi. Ya. Mengatasi bencana alam. Nah, kan kita bisa baca tuh, kalau mengatasi bencana alam tuh seperti ini. Kesiapsiagaan TNI itu seperti ini dia. Quick response-nya seperti ini, quick alert seperti ini dia. Oke, dalam waktu 3 kali 24 jam dia sudah bisa kita gerakkan dengan perlengkapan dan logistik tersendiri. Gitu. Jadi setiap tentara, misalnya setiap prajurit itu kalau di satuan-satuan itu dia punya satu ransel yang disiapkan, seandainya siap dia tiba-tiba digerakkan, sudah bisa dia bertahan hidup 3 kali 24 jam. Nah, sehingga ketika ada bencana, ya kalau nunggu siap dulu kan keburu mati lah nanti ketimpa-timpa orang. Nah, dia harus segera bergerak. Nah, kan logistiknya kalau nggak siap, ntar dulu kita gerak. Logistiknya belum siap. Nah, pakailah yang ada di ransel itu sehingga dia bisa bertahan hidup, gitu loh Mbak. Baik. Kira-kira gitu. Tentu diharapkan dengan penyelenggaraan Super Garuda Shield 2025 ini bisa meningkatkan tentu hubungan bilateral antara Indonesia dengan sejumlah negara yang ikut dan juga untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu lain ya Pak ya bagi TNI. Dan ini kapan sih Pak diselenggarakan? Sudah ada info? Biasanya kan di bulan Juli ya nanti, bulan Juli atau bulan Agustus itu perencanaan untuk latihannya itu. Nanti kita lihat detailnya. Saya kurang mengikuti untuk detail kapan main eksaknya itu, tapi yang jelas saat ini sudah mulai dari initial planning tadi sampai nanti kan final planningnya sampai kapan latihan itu akan diselenggarakan gitu ya. Baik, perkiraan bulan Juli hingga Agustus tadi ya Pak ya. Untuk pelaksanaan sendiri di wilayah mana Pak? Jadi ada di beberapa tempat gitu ya. Tidak hanya satu tempat gitu, ada di beberapa tempat. Contoh misalnya untuk operasi lintas udara yang bisa kita bermain tadi adalah di Batu Raja. Oke. Nah, untuk operasi amfibi di mana gitu. Untuk latihan serangannya misalnya di di Asam Bagus. Jadi ada beberapa tempat yang kita mainkan juga Pak gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan medan gitu ya Pak ya tentunya ya. Dan jenis operasinya apa. Itu juga sekali bagus sehingga kita bisa juga melatih staf kita untuk bagaimana mengendalikan operasi di beberapa tempat. Nah, sehingga seandainya di Indonesia ini nanti terjadi beberapa trouble spot, kan tidak menutup kemungkinan. Satu ada trouble spot, di sini ada huru-hara, di sini ada perang. Kita bisa untuk mulai membiasakan itu, berlatih untuk itu gitu loh. Baik.
salah satu yang memang diharapkan dari pelaksanaan Super Garuda Shield 2025 adalah peningkatan hubungan bilateral. Sangat. Dan sejauh ini seperti apa Pak Christomey hubungan bilateral antara mungkin TNI dengan sejumlah negara-negara? Sebenarnya nggak hanya bilateral Mbak. Kalau Super bukan Garuda bilateral, Shield, banyak multilateral. negara. Multilateral. Sehingga kan ada apa ya istilahnya kesamaan lah, saling pengertian. Kemudian ada kan person to person kontak juga. Jadi ada hubungan rasa persaudaraan di situ. Itu yang sebenarnya camaraderie istilahnya itu. Jadi itulah yang justru yang ingin kita tumbuhkan dengan latihan bersama ini. Okay. Ya, bukan ya kalau kemampuan tuh ya nomor 2 lah. Tapi yang paling utama itu camaraderie-nya tadi tentang persahabatan antara negara-negara yang terlibat tadi gitu. Apalagi ada person to person kontak. Oh, saya kenal lo, itu dulu teman saya gitu. Jadi kan beda gitu. Berarti bukan hanya perihal tadi ilmu senjata ataupun Tidak. pertahanan, melainkan Iya. juga persaudaraan tadi antar Iya, negara yang iya. berusaha dijalin. Iya, friendship-nya atau camaraderie-nya itu yang sangat penting. Gitu ya. Itu yang paling penting. Perbincangan kita dari segmen awal hingga terakhir ini semakin menarik Pak Christomey, tapi lagi-lagi ini terbatas oleh waktu. Terakhir Pak Christomey, pesan ajakan kepada masyarakat mungkin untuk berkolaborasi dengan TNI sama-sama memperkuat pertahanan negara. Ya, Silakan. jadi kepada teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Saudara sekalian dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama berkolaborasi, bekerja sama untuk menyelesaikan pembangunan di negara yang kita cintai ini bersama. Gitu ya. TNI tidak ingin menjadi suatu badan yang super body, tapi TNI ingin menjadi garda terdepan dalam rangka mengawal negara ini menyelesaikan pembangunannya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Christomey Sianturi telah hadir di studio Sinpo TV. Yang ditekankan adalah kolaborasi, terutama dengan publik, dengan masyarakat untuk sama-sama kita perkuat pertahanan negara kita, bangsa Indonesia kita. Terima kasih Pak Christomey sudah hadir di studio Sinpo TV, dan tentunya pemirsa Sinpo TV terima kasih telah menyaksikan bincang spesial di episode kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.